Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan soal PAT penilaian akhir semester MTS Mapel SKI kelas 8 semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada lembar jawab yang tersedia. 1. Pada tahun 358 Hijriah atau 969 Masehi, Panglima Tentara Daulah Fatimiyah bernama Zawar As-Sakali mampu merebut Mesir dari kekuasaan Daulah Iqsidiyah. Setelah menguasai Mesir, Panglima Zawar As-Sakali membangun sebuah kota yang bernama Al-Qahirah. Sejak saat itu, Daulah Fatimiyah memindahkan ibu kotanya ke Kairo. Daulah Fatimiyah mencapai puncak kejayaan pada masa A. Ubaidillah Al-Mahdi, B. Al-Adid Billah, C. Mansur Najjar Al-Aziz, D. Al-Muizz Lidinillah. 2. Salahuddin Al-Ayyubi lahir di Tikrit, Irak pada tahun 1138 Masehi. Selain mendapat pendidikan agama dari ayahnya, Salahuddin juga menerima pendidikan keterampilan militer. Saat ia berkuasa dan mendirikan daulah, ia menggunakan nama Al-Ayyubi yang dinisbatkan pada A. ayahnya, B. ibunya, C. kakeknya, D. pamannya. 3. Bertepatan dengan wafatnya Khalifah Al-Adid Billah pada 10 Muharram 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah dan berakhirnya pemerintahan Daulah Fatimiyah. Daulah Ayyubiyah ini berasal dari keturunan suku A. Hijaz, B. Kurdi, D. Quraisy, D. Barbar. 4. Di antara tokoh pendiri Daulah Ayyubiyah yaitu ayah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi sendiri yang bernama A. Salih Al-Ayyubi, B. Asaduddin Syirkuh, C. Yusuf Al-Ayyubi, D. Nazmuddin Al-Ayyubi. 5. Daulah Ayyubiyah berkuasa selama 75 tahun. Daulah ini berdiri di latar belakangi karena A. adanya perang Hittin, B. runtuhnya Daulah Fatimiyah, C. adanya konflik intern gereja, D. lemahnya politik setelah perang salib. 6. Daulah Ayyubiyah merintis jalan untuk meninggikan kekuasaannya dengan mengabdi kepada penguasa Suriah yang bernama A. Imaduddin Jangki, B. Salahuddin Jangki, C. Arsan Shah, D. Nuruddin Jangki. 7. Panglima perang yang memimpin ekspedisi militer ke Mesir untuk membantu Daulah Fatimiyah menyelesaikan pemberontakan adalah A. Imaduddin Jangki, B. Salahuddin Jangki, C. Nuruddin Jangki, D. Asaduddin Syirkuh. 8. Kehadiran pasukan Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi untuk membantu penguasa Daulah Fatimiyah di Mesir karena adanya kudeta di wilayah Iskandaria oleh pasukan salib yang dipimpin oleh A. Badwin, B. Clement III, C. Guidul Signan, D. Amauri. 9. Khalifah Daulah Abbasiyah yang memerintah pada masa berdirinya Daulah Ayyubiyah adalah A. Al-Walid bin Abdul Malik, B. Al-Mustadi, C. Al-Qusairi, D. Abdullah Al-Makmun. 10. Membangun madrasah, mendirikan rumah sakit dan sekolah kedokteran merupakan prioritas utama yang dibangun dan dikembangkan oleh Daulah Ayyubiyah dalam bidang A. pendidikan, B. hukum, C. militer, D. industri. 11.
Masjid Al-Azhar yang dibangun pada masa pemerintahan Daulah Fatimiyah pada mulanya menjadi pusat penyebaran paham Syiah. Setelah Daulah Ayyubiyah berdiri, Masjid Al-Azhar difungsikan sebagai A. Penyebaran paham Sunni, B. Penyebaran paham sesat, C. Penyebaran paham Mu'tazilah, D. Penyebaran paham Wahabi. 12. Di bidang pendidikan Daulah Ayyubiyah secara konsisten tetap membawa misi Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karenanya, madrasah-madrasah yang didirikan pada saat itu banyak mengacu pada mazhab A. Syafi'i, B. Hanafi, C. Bukhari, D. Muslim. 13. Pernyataan berikut ini yang benar tentang sejarah awal adanya Al-Azhar. A. Asal mulanya bernama Jamiat Al-Bazar. B. Didikan oleh Al-Mu'izz lidinillah. C. Untuk kegiatan dakwah aliran Sunni. D. Dinisbatkan kepada nama salah satu putri dari Fatimah. 14. Darul Hikmah pada masa pemerintahan Daulah Ayyubiyah dijadikan lembaga A. Pengkajian permasalahan umat, B. Pendidikan dan penerjemahan, C. Pengkajian ilmu agama Islam, D. Penelitian bagi pengembangan ilmu alam. 15. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Ayyubiyah ditandai dengan A. Keluarnya ilmuwan masyhur dari Al-Azhar, B. Ditemukannya benua baru oleh orang Eropa, C. Terjadinya perang salib, D. Masuknya ilmuwan masyhur ke Al-Azhar. 16. Di bidang perekonomian dan perdagangan, Daulah Ayyubiyah selain menggunakan mata uang dari emas dan perak, juga menggunakan mata uang yang terbuat dari tembaga yang disebut A. Dinar, B. Riyal, C. Fulus, D. Dirham. 17. Percetakan mata uang dari tembaga pada masa pemerintahan Daulah Ayyubiyah telah dimulai sejak Khalifah A. Al-Malik Al-Aziz Imaduddin, B. Malik Al-Mansur Nasiruddin, C. Sultan Al-Kamil Muhammad, D. Malik Al-Adil Saifuddin. 18. Pada masa pemerintahan Daulah Ayyubiyah sudah dibangun beberapa pabrik yang memproduksi A. Karpet, kain dan senapan, B. Kain, senapan kapal, C. Karpet, kain dan gelas, D. Kain, senapan dan pedang. 19. Kemajuan teknologi pada masa pemerintahan Daulah Ayyubiyah telah berhasil membuat kincir hasil ciptaan orang asal A. Persia, B. Syria, C. Armenia, D. Yaman. 20. Salah satu bentuk pengembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah di bidang pertanian adalah A. Dibangunnya bendungan Aswan, B. Adanya lembaga ketahanan pangan, C. Dibangun model irigasi yang praktis, D. Adanya lembaga simpan pinjam. 21. Salah satu kemajuan Daulah Ayyubiyah dalam bidang politik adalah A. Mendirikan benteng pertahanan di Madinah, B. Menumpas para pemberontakan yaitu kaum Mamluk, C. Adanya pasukan udara yang sangat disegani oleh kaum salib, C. Dapat menyatukan wilayah Islam yang terpecah-pecah menjadi satu kekuatan. 22. Kemajuan bidang militer Al-Ayyubiyah dikagumi bangsa barat. Salah satunya adalah A. Melakukan seni bela diri, B. Memiliki tentara pasukan terbanyak di dunia, C. Penggunaan burung merpati untuk mengumpulkan informasi militer,
Dia memiliki senapan mesin yang mampu memuntahkan 30 peluru per menit. 23. Karir politik Salahuddin Al-Ayyubi diawali saat dirinya diminta untuk membantu Khalifah Al-Adid di Mesir lawan pasukan Salib. Setelah sukses menang atas pasukan Salib, sebagai imbalannya Khalifah Al-Adid memberikan jabatan penting. Jabatan yang diberikan kepada Salahuddin Al-Ayyubi adalah A. Perdana Menteri, B. Panglima Perang, C. Hakim Agung, D. Pembantu Khalifah. 24. Berdirinya Daulah Ayyubiyah mendapat dukungan penuh dari Daulah Abbasiyah di Baghdad, Irak. Selain sama-sama memiliki paham Islam Sunni, sebagai bentuk terima kasih kepada Khalifah Al-Mustadi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membuat peraturan yang memerintahkan untuk A. Mendoakan Khalifah Al-Abbasiyah pada setiap khutbah Jumat, B. Mencaci maki Khalifah Al-Abbasiyah pada setiap khutbah Jumat, C. Mendoakan Khalifah Fatimiyah pada setiap khutbah Jumat, D. Mendoakan Sultan Ayyubiyah pada setiap khutbah Jumat. 25. Sikap keperwiraan yang patut diteladani dari sosok pendiri Daulah Ayyubiyah adalah sikap toleransi dengan pemeluk agama Islam. 25. Sikap keperwiraan yang patut diteladani dari sosok pendiri Daulah Ayyubiyah adalah sikap toleransi dengan pemeluk agama lain. Saat Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menguasai Baitul Maqdis, wujud toleransi itu adalah A. Haus, rakus terhadap harta dan ingin menguasai penuh Baitul Maqdis, B. Melarang dan mengusir orang Kristen mengunjungi Baitul Maqdis, C. Merampas hak-hak umat beragama lainnya termasuk umat Islam, D. Mengizinkan umat Kristiani berziarah ke Baitul Maqdis. 26. Di bawah ini salah satu prestasi Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi bagi perkembangan kebudayaan peradaban Islam dalam bidang keagamaan adalah A. Membentuk majelis zikir, B. Membangun masjid di perkampungan orang Yahudi, C. Mengganti pegawai yang melakukan korupsi, D. Menerjemahkan buku-buku filsafat ke dalam bahasa Arab. 27. Dalam rangka membentengi akidah umat Islam dari gejolak perang salib, Salahuddin Al-Ayyubi senantiasa menanamkan akidah Islam di madrasah-madrasah yang dibangunnya. Jika mencontoh perilaku Salahuddin Al-Ayyubi, langkah yang tepat untuk membentengi akidah umat Islam di masa sekarang adalah A. Memilih guru agama yang tepat, membangun ekonomi umat dan berkarya, B. Bertekad kuat menyebarkan Islam dimanapun dan dalam kondisi apapun, C. Menghidupkan masjid dengan mengajak umat Islam menunaikan jamaah, D. Menguasai pasar-pasar tradisional sebagai basis perekonomian umat Islam. 28. Seorang bekas kepala rumah tangga Khalifah Al-Adid yang memberontak kepada Salahuddin Al-Ayyubi adalah A. Sinan, B. Hajib, C. Nuruddin Jangki, D. Darus Agung. 29. Al-Adil adalah saudara muda Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dan termasuk salah satu penguasa Daulah Ayyubiyah yang cukup termasyhur. Nama lengkap Al-Adil adalah A. Al-Malik Al-Kamil Al-Adil bin Ayyub, B. Malik As-Saleh Al-Adil bin Ayyub, C. Al-Malik Al-Adil Saifuddin Nasiruddin bin Ayyub, D. Al-Malik Al-Adil Saifuddin Al-Bakar bin Ayyub. 30. Peradaban dan kemajuan sebuah bangsa dapat terwujud jika perdamaian terwujud dalam sebuah wilayah negara. Prinsip ini dipegang betul oleh Sultan Al-Kamil Muhammad dan dari Daulah Ayyubiyah. Cara tepat yang dilakukannya saat itu kepada pasukan Salib yang ingin menguasai Yerusalem
melakukan perjanjian damai dengan imbalan: A. Berperang hingga titik darah penghabisan. B. Menjadikan Yerusalem wilayah umat Islam. C. Melarang umat Nasrani dan Yahudi masuk Yerusalem. D. Menyerahkan ke Yerusalem kepada pasukan salib. 31. Sarafuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah al-Sanhaji al-Busiri, sastrawan dan sosok ulama yang hafal dan paham tiap detil ayat-ayat Al-Quran. Karya besarnya yang hingga kini masih sering ditampilkan pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW adalah A. Al-Barzanji, B. Ad-Dibai, C. Dia Al-Lami, D. Qasidah Burdah. 32. Sosok ulama masa Daulah Ayyubiyah yang alim sekaligus pemikir, yang memiliki konsep tausufi, iluminasi, dan Israkiyah, tetapi dihormati oleh Pangeran Al-Zahid dari Daulah Ayyubiyah karena difitnah oleh sebagian orang, menyebabkan akidah Islam yang sesat adalah A. Al-Suhrawardi Al-Maktur, B. Abu Abdillah Al-Busiri, C. Abdul Latif Al-Baghdadi, D. Abu Abdullah Al-Qudai. 33. Hingga kini kota Aleppo di Suriah masih dilanda perang saudara. Kota yang pernah menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan masa Daulah Ayyubiyah dan menjadi tempat migrasinya ahli sejarah yang masyhur. Tokoh ilmuwan yang dimaksud adalah A. Ibnu Al-Adim, B. Al-Qudai, C. Ibnu Battuta, D. Al-Manfaluti. 34. Sebuah imperium yang didirikan oleh para budak berdiri di Mesir setelah Daulah Ayyubiyah runtuh. Nama daulah yang dimaksud adalah A. Daulah Abbasiyah, B. Daulah Umayyah, C. Daulah Mamluk, D. Daulah Fatimiyah. 35. Sistem yang digunakan Daulah Mamluk adalah sistem pemerintahan oligarki, lebih mementingkan kecakapan, kecerdasan, dan keahlian dalam peperangan. Sultan yang lemah bisa saja disingkirkan atau diturunkan dari kursi jabatannya oleh seorang tentara yang lebih kuat dan memiliki pengaruh besar di tengah-tengah masyarakat. Kelebihan lain dari sistem oligarki yang lain: A. Tidak adanya istilah senioritas yang berhak atas juniornya untuk menduduki jabatan sultan. B. Rakyat tidak bingung memilih sultan karena yang kuat akan menjadi penguasa. C. Tidak adanya pemilihan sultan. D. Yang lebih senior akan memimpin. 36. Fondasi kekuasaan Daulah Mamluk diletakkan oleh penguasa pertamanya, Sultanah Sajarah Ad-Dur. Ia pernah memerintahkan agar namanya disebut-sebut dalam khutbah Jumat. Penguasa Sultanah Sajarah Ad-Dur membuat A. tugu penguasa dengan simbol dirinya, B. keping mata uang yang menyandang namanya, C. buku sejarah pemerintahannya, D. benteng pertahanan. 37. Sultan Az-Zahir Ruknuddin Baibar Al-Bundukdari menjadi Sultan Daulah Mamluk yang agung, penguasa dan pendiri sejati kekuasaan Daulah Mamluk. Kemenangan pertamanya ia peroleh dalam peperangan melawan tentara Mongol di medan perang Ain Jalut. Tetapi puncak ketenarannya didapatkan berkat perjuangan yang tanpa henti melawan tentara salib. Sebagai siswa, keteladanan yang dapat kita ambil dari perjuangannya melawan tentara salib adalah A. Tidak melanggar aturan dan taat beribadah, B. Semangat belajar dan pantang menyerah, C. Tidak sombong dan rajin, D. Hemat dan tidak pelit. 38. Kapasitas Sultan Baibar Al-Bundukdari lebih dari sekedar pemimpin militer.
Ia juga berhasil dalam banyak hal, diantaranya A. Membangun kembali Qal'atul Jabal, memperkuat benteng Suriah, tetapi juga menggali sejumlah kanal, memperbaiki pelabuhan, serta menghubungkan Kairo dan Damaskus dengan layanan burung pos. B. Membangun kembali angkatan laut, memperkuat benteng Suriah, tapi ia juga menggali sejumlah kanal, memperbaiki pelabuhan, serta menghubungkan Kairo dan Damaskus dengan layanan burung pos. C. Membangun kembali angkatan laut, memperkuat benteng Suriah, tetapi ia juga menggali sejumlah kanal, memperbaiki pelabuhan, serta mendirikan madrasah Salahiyah. D. Membangun kembali angkatan laut, memperkuat benteng Suriah, tetapi ia juga menggali sejumlah kanal, mengganti mazhab di Mesir. 39. Mesir sebagai pusat pemerintahan Daulah Mamluk didatangi ulama-ulama yang mumpuni dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar al-Asqalani, dan lainnya. Salah satu penyebab berkumpulnya ulama pada masa itu adalah A. Persoalan kebutuhan ekonomi, B. Karena menghindari serangan bangsa Mongol, C. Karena situasi di Mesir sangat kondusif, D. Karena kota Baghdad hancur. 40. Sejarah sebuah bangsa seperti roda berputar, timbul kemudian tenggelam. Begitupun dengan Daulah Mamluk. Salah satu penyebab dari runtuhnya Daulah Mamluk adalah A. Melemahnya kekuatan ilmuwan dan ulama Daulah Mamluk, B. Ekonomi dan perdagangan yang tidak berkembang, C. Hilangnya wibawa dan kekuatan militer Daulah Mamluk, D. Keakuan para penguasa Daulah Mamluk. Demikianlah soal latihan PAT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.